Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah salah satu bukti jika Vietnam itu anak emasnya AFF. Demi memuluskan langkah Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, Vietnam ini meminta pada AFF untuk membantu Vietnam bicara pada AFC agar 10 pemain Vietnam yang kena sanksi akumulasi kartu kuning itu diputihkan. Akhirnya AFC pun membantu Vietnam dengan bicara pada FIFA agar 10 pemain Vietnam yang terkena akumulasi kartu kuning ini diputihkan kartunya. Alasan AFC pada FIFA katanya sih demi keadilan tim-tim Asia lainnya yang akan bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027. Akhirnya FIFA pun menyetujui dengan menghapuskan akumulasi 10 pemain yang terkena kartu kuning dari timnas Vietnam. Paham kan sekarang AFC ini rela dan mati-matian ngebantuin Vietnam demi memutihkan 10 pemain Vietnam yang terkena akumulasi kartu biar bisa tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. Lah kemarin saat Indonesia memohon agar kartu kuning atau akumulasi kartunya Justin Hubner dicabut saat Indonesia lakoni playoff Olimpiade di Paris, tapi kenapa AFC nggak ngebantuin Indonesia? Bahkan bukan cuma nggak ngebantuin Indonesia lo ya, tapi justru AFC ini tuh dalam tanda kutip yang menghancurkan Indonesia dengan memilih wasit asal Perancis yang full kontroversi. Paham dong sekarang Indonesia ini musuhnya banyak. Ada dari dalam dan luar negeri juga termasuk federasi di Asia maupun ASEAN. AFF, AFC ini nggak tahu diri ingin menjatuhkan Indonesia, padahal faktanya ya cuma Indonesia lo ya yang kalau gelar turnamen apapun ya kalian yang untung sebab pasti sukses. Bahkan nih buat AFF sendiri nih harusnya AFF ini malu. AFF menjatuhkan Indonesia, padahal jika tanpa Indonesia AFF ini nggak ada wakil lo ya di round 3. Jadi ya emang sangat berat ya tugas Erick Thohir dalam menggapai mimpi untuk menjadikan timnas Indonesia ini nomor 1 di ASEAN, sebab musuhnya sangat banyak. Selain dari para lokal kampret, dari AFF dan juga AFC. Maka ya udah deh ya, nggak usah pada ngerecokin deh kalau Erick Thohir ini mau menarik berapapun pemain diaspora. Udah tahu Indonesia musuhnya banyak, orang Indonesia sendiri justru ikut-ikutan jadi musuh. Dasar SDM payah lokal kampret ini. Kita komentarin soal timnas U20 yang di 2 laga terakhir justru babak belur. Khususnya untuk laga lawan Korea Selatan sih yang kami bilang ini sih kita harus akui lah. Indonesia ini kalah segalanya ya. Kalah dari segi permainan, kalah dari segi kualitas, kalah dari segi taktik, kalah dari segi skill dan kemampuan, bahkan kalah dari wasit. Ya wajar lah, ini kan lawannya Korea Selatan, mainnya di Korea Selatan, pakai wasitnya pun wasit Korea Selatan. Apalagi Korea Selatan kan agak dendam sama Indonesia sebab dikalahkan Indonesia di Piala Asia U23. Kalau catatan dan minus ya banyak banget ya, cuma kami tuh pengennya bukan kami loh yang membeberkan, tapi para lokal kampret yang membeberkan minusnya Indra Syafri yang mereka anggap ini pelatih lokal terbaik oleh para lokal kampret. Cuma kita bicara fakta aja deh ya. Gini deh, ini beberapa fakta yang kami catat. Fakta yang pertama, Indonesia ini belum bisa pernah menang melawan Korea Selatan di berbagai ajang, di berbagai kelompok usia, kecuali Sintayong, satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Korea Selatan, yakni di Piala Asia U23. Itu pun dengan catatan lewat adu penalti. Ini fakta yang nggak bisa dipungkirin loh sama para lokal kampret. Yang kedua faktanya adalah tanpa pemain diaspora Indonesia ini bukanlah apa-apa loh ya. Di Piala Asia U23 aja yang pakai 4 pemain diaspora Indonesia ngap-ngapan kok, apalagi ini tanpa pemain diaspora sama sekali. Kalau dibilang ada tuh beberapa pemain tuh yang diaspora, nggak ada. Siapa coba? Jidabin orang Indonesia, main juga di Indonesia. Mesal Hamzah orang Indonesia, main di PSBS.
Patrick Osman, orang Indonesia main di Persita. Nggak ada sama sekali lu ya. Siapa? Maurice Simon, orang Bali. Fakta yang ketiga, kualitas. Kualitas Sintayong yang dipadukan dengan kualitas para pemain diaspora ini akan menciptakan sebuah perpaduan dan strategi yang bervariasi. Sementara di Timnas U20 kemarin, saat para pemain ini deadlock, para pemain kita ini seolah buntu. Pegang bola aja susah. Tapi emang kita pun nggak bisa sepenuhnya nyalain para pemain U20 kemarin. Faktanya memang ketika tim Indonesia ini menghadapi tim-tim dari Asia Timur seperti Jepang dan Korea, itu sangatlah sulit. Buktinya timnas senior kita aja itu babak belur loh menghadapi Jepang karena perbedaan kualitas dan kultur sepak bola antara Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Di Jepang maupun Korea Selatan itu dari usia muda para pemainnya itu udah diajarin yang namanya sepak bola profesional, berlatih dengan pelatihan yang keras dan ala militer. Lah di Indonesia contohnya Nova Arianto aja ngomel-ngomel ke pemain. Nova Arianto dihuyat dan bilangnya, mereka masih anak-anak, mereka masih ingin bermain, jangan terlalu keras, gitu kan? Ya kapan majunya kalau gitu? Terbuktikan sekarang giliran timnya kalah atau timnasnya kalah, pelatih dihujat. Giliran pelatih ngajarin pemainnya ini permainan keras, pelatihnya yang dihujat. Aduh, inilah Wakanda, Wakanda. Oke lanjut, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Indonesia now get a chance. It's free kick now and a head out for Kade Karels. Scores 1-1 for Indonesia. Game on now. And Mauri take for Indonesia. And Mauri! Can you believe it? Indonesia lead against the Argentina. Gimana rasanya mendengarkan atau menonton pertandingan Indonesia tapi dengan gaya seperti ini? Beda banget ya, feel-nya itu kayaknya kayak serasa nonton Piala Dunia gitu ya. Banyak yang bilang orang ini tuh lebih enak ya jadi pembawa acara bola, berita bola ya, dibandingkan komentator-komentator atau sportcaster yang ada di Liga 1 ataupun komentator di Timnas. Lalu siapa orang ini? Namanya adalah Joe David. Kami pribadi nggak tahu dan nggak kenal siapa Joe David ini. Tapi yang pasti dia ini tuh sangat fasih berbahasa Inggris. Serasa nonton Liga Inggris ya kalau podcasternya kayak gini. Nah, gimana menurut kalian? Setuju apa enggak nih kalau si Joe David ini tuh gantiin Rendra Sujono di Liga Indonesia? Lanjut ya, Persija Jakarta kabarnya telah mengajukan pada pengelola GBK agar September ini bisa menggunakan stadion GBK. Usai terusir dari JIS, Persija ini awalnya akan memakai stadion IWD di Bali. Tapi lantaran IWD ini udah di booking duluan nih oleh Timor Leste yang akan lakoni kualifikasi Piala Asia 2027 lawan Mongolia. Maka Persija pun ya terpaksa mengajukan permohonan izin pada pengelola GBK. Pihak Persija tahu harga sewa GBK itu saat ini tuh sangat mahal, bahkan lebih mahal dari JIS. Kalau nggak salah ya harga sewa dari GBK itu sekitar 450 juta per 12 jam atau sekitar 900 juta per hari atau sekitar 10-12 juta per jam. Ya, tergantung dari fasilitas yang digunakan sih. Tapi Persija nggak punya pilihan lain sebab memang stadion sekitaran Jakarta ini nggak bisa digunakan. Persija ini harus berbagi stadion ini dengan beberapa kegiatan di GBK nih seperti kegiatan Timnas, Pilkada, dan lain-lain ya. Ini untung aja nih ya PSSI zaman sekarang ini nggak kayak PSSI zaman kemarin-kemarin nih yang sulit banget dapatkan izin dari kepolisian. Coba kalau kayak beberapa musim kemarin, yuk kayak Persib kemarin itu tuh. Nyari stadion ini susah, nggak dapat izin. Nyari stadion ono, nggak dapat izin juga. Sekarang masih enak Persija. PSSI-nya dekat sama Polri ya. Jadi nyewa stadion apapun gampang lah. Dari Madura United, Dida atau Wagner Augusto, kiper Brazil 26 tahun ini saat ini jadi sorotan nih. Dida ini didatangkan untuk menambal sisi penjaga gawang Madura setelah ditinggal oleh Lucas Frigeri dan Satria Tama. Tapi apa hasilnya? 3 laga 3 kali kebobolan. Bahkan di tiap laga Dida ini kebobolan. Nah ini berbanding terbalik dengan Lucas Frigeri nih di Liga 1 musim kemarin yang hampir 10 laga nggak kebobolan.
Kan akhirnya timbul pertanyaan, apakah Dida ini adalah panic buying alias pembelian yang panik lantaran Madura ini ditinggal Lucas Frigeri? Lalu kenapa Madura ini nggak ngambil aja tuh si Julian Schwarzer yang tampil apik di Arema musim lalu, yang justru nasibnya kini nggak nentu nih, terkatung-katung. Julian Schwarzer saat ini statusnya ini tanpa klub, tapi nggak bisa dibeli oleh tim lain. Kenapa ya? Apakah ada klausul kontrak di Arema yang bikin Julian ini nggak bisa dibeli dulu nih sama tim lain? Untuk di ACL 3 kami rasa ya, dengan skuad atau cara permainan Madura kayak gini, kami agak ragu nih Madura bisa bertahan di ACL 3. Bisa-bisa cuma jadi lumbung gol nih lawan-lawannya di ACL 3 ya, tapi kita lihat nanti aja. Apakah akan ada racikan strategi dari Widodo Ceputro dalam mengatasi hal ini? Kalau enggak ya siap-siap aja babak belur nih Madura. Dari Persib Bandung, hilangnya Kevin Mendoza untuk beberapa saat di Persib karena akan membela timnas Filipina di berbagai ajang tak membuat pelatih kiper Persib Luizinho Passos bingung, sebab menurut Passos dirinya nggak pernah melihat kiper asing itu lebih bagus dibanding kiper lokal. Passos mengatakan dirinya nggak masalah banyaknya kiper asing di Liga 1, tapi Passos justru lebih suka pada kiper lokal karena menurut Passos banyak kiper lokal kita yang kualitasnya juga bagus. Pelatih kiper asal Brazil ini yang kini sudah mengantongi lisensi kepelatihan pro, di mana Luizinho Passos ini bisa aja menjadi pelatih kepala sebuah tim di Indonesia maupun di Eropa. Ini menilai nih, kekurangan Persib sejauh ini bukanlah ada di sektor kiper, tapi ada di sektor serang, itu kata Passos. Passos mengatakan andai dia ini jadi pelatih kepala Persib, dia ini akan mencopot satu slot asing di kiper dan menggantinya dengan posisi lebih menyerang, entah itu gelandang serang ataupun striker. Itu kalau Passos jadi pelatih kepalanya Persib lo ya. Nah, gimana nih? Setuju apa enggak dengan pemikiran Luizinho Passos? Kalau Luizinho Passos jadi pelatih kepala Persib, dia akan mencopot satu slot di kiper ini dan menggantinya tuh dan memasukkan slot ini untuk striker ataupun gelandang serang. Ya walau bagaimanapun kita juga nggak bisa memungkiri lah, Passos ini kan orang Brazil. Tentu aja tipikal permainan Brazil itu kan menyerang. Tapi kami yakin sih kalau Passos ini jadi pelatih kepala sebuah tim, maka tim itu pasti akan numpukin striker. Sebab ya kalau soal kiper mah bisa diatasin lah sama dia. Nah, bicara soal serangan yang dibilang oleh Luizinho Passos, Persib memang belum menemukan sebuah kreator alias playmaker nih. Beberapa pemain udah dicoba nih, tapi belum ada yang bisa menjadi seorang playmaker seperti Omid Nazari ataupun Makan Konate. Tyrone ini lebih keasikan nyerang, Maklok dan Dado lebih fokus bertahan. Adam Alis belum nyetel juga sampai sekarang. Nah, bicara soal Makan Konate, mantan pemain Persib yang juga mantan gelandang terbaik Liga Indonesia ini, nasibnya kini justru sangat jauh menurun ya. Usai nggak terpakai di Barito, Konate ini justru terlunta-lunta sampai akhirnya diselamatkanlah oleh Jajang Nurjaman dengan merekrutnya di Persikabo di Liga 2 saat ini ya. Konate itu sejatinya adalah pemain yang full skill, visi permainan yang bagus dan syuting jarak jauh yang luar biasa. Tapi kesalahan Konate itu cuma satu, terlalu disetir oleh agen. Agennya Konate ini lebih mementingkan duit ketimbang karir pemain. Andai saja Konate ini atau agen Konate ini lebih dewasa, tentu nasib Konate nggak akan terlunta-lunta.